teman-teman, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Pasti semua dalam keadaan sehat dan luar biasa sehat. Nah, oh iya, mungkin ada yang bertanya ya, pada hari ini ada suatu hal yang beda. Apa yang beda ya? Kali ini kita langsung dilayani oleh kakak-kakak kids dari gereja kita. Wow, semua pasti senang ya? Senang dong. Di sini ada Kak Tessa, ada Kak Marsha, juga ada Kak J. Walaupun dengan keadaan adik-adik sedang berada di rumah, sedang disuruh di rumah, itu tidak membuat semangat kita redup dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik sudah siap belum? Sudah pada mandi belum? Kita pada hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semangat! Hore! Shalom teman-teman. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Mari kita semua buat bangkit berdiri dan bersorak bagi nama Tuhan. Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan mazmur baginya. Sebelum kakak mau menyampaikan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa ya. Semua teman-teman tutup matanya, kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan buat anugerah bahkan hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, berikan roh-Mu agar kami dapat menerima firman-Mu yang hamba sampaikan sehingga dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tema yang kakak bawakan hari ini adalah Aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus. Nah, sama-sama kita ucapkan dulu ya. Teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama mengucapkan dengan hitungan ketiga. 1, 2, ya. Aku percaya Tuhan Yesus. Bagus. Nah, kakak mau cerita. Ceritanya hari ini kakak bawakan cerita yang luar biasa sekali ya. Suatu sore hari, ini suatu sore hari ya teman-teman. Suatu sore hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ingin menyeberangi sebuah danau. Pada saat mereka menyeberangi sebuah danau, itu dikatakan suasana sangat cerah. Udara juga dikatakan udaranya segar. Tidak ada tanda-tanda pada saat hari itu dikatakan mau hujan. Semua murid-muridnya bersuka cita pada saat itu. Mereka bernyanyi bersuka cita. Tiba-tiba teman-teman, ada sesuatu hal yang terjadi. Apa ya yang terjadi ya? Saat mereka berlayar, tiba-tiba angin sudah mulai terasa dingin. Angin sudah mulai semakin kencang. Dan tiba-tiba awan juga gelap. Wow, awan gelap. Dan ombak danau itu sudah mulai bergoyang. Otomatis perahu yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya bagaimana? Ikut bergoyang loh teman-teman. Dan tiba-tiba angin ribut datang. Angin ribut datang menerpa perahu mereka. Dan semua murid Tuhan Yesus sangat kaget, bahkan sangat ketakutan. Mereka berpikir, wah gimana ini? Wah gimana? Apa yang harus kami lakukan? Tuhan Yesus sedang tertidur di dalam perahu itu. Sementara murid-murid Tuhan Yesus sibuk, repot, berpikir, merasa ketakutan, gelisah. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka berniat untuk membangunkan Tuhan Yesus. Guru, Yesus bangun. Apakah engkau tidak peduli kalau kami akan binasa? Apakah engkau tidak peduli kalau kita akan binasa? Murid-murid Tuhan Yesus itu merasa takut dan saking bingungnya. Akhirnya Tuhan Yesus bangkit dan mengangkat tangannya dan berkata, diam dan tenanglah. Seketika itu angin ribut itu reda. Kemudian Tuhan Yesus berkata seperti ini, kenapa engkau takut? Kenapa kalian takut? Kenapa kalian bimbang? Saya loh ada di tengah-tengah kalian. Saya loh ada bersama dengan kalian di dalam perahu. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita ngambil kesimpulan bahwa semua orang itu pernah takut. Dari yang muda, dari anak-anak, ataupun orang tua. Semua pernah merasakan takut. Anak kecil biasanya takut. Siapa di sini yang biasanya takut? Takut kalau ke kamar mandi sendirian di tengah malam. Siapa? Oh, atau takut malam-malam tidur sendiri. Siapa di sini yang merasa takut? Nah, remaja juga pernah merasa takut loh. Contohnya, takut kalau nilainya jelek, takut tidak naik kelas, takut nanti kalau mamanya sama papanya memarahin. Bahkan orang tua merasa ketakutan dengan memikirkan ekonomi, masa depan anak-anaknya, apa yang harus dimakan, apalagi dengan situasi pandemi seperti ini. Ada rasa takut
takut. Takut itu timbul begitu saja. Nah, di sini kita diajarkan walaupun kita pernah mengalami ketakutan, walaupun kita takut seperti Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, tapi ingat, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Untuk itu, saya mengajak teman-teman dan juga adik-adik semua yang ada di rumah, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya itu bukan hanya setengah-setengah ya, tapi percaya seutuhnya. Pada saat kita percaya, maka Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan selalu ada di samping kita. Amin. Oke teman-teman, firman Tuhan kita sudah hari ini mengingatkan bahwa mujizat Tuhan menghentikan, meredakan angin ribut. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan melakukan aktivitas kreativitas teman-teman. Nanti bisa ditemani sama mama dan juga papa yang ada di rumah. Kalau nggak ada mama papa, kakaknya juga bisa. Kalau nggak ada kakaknya, mungkin masnya atau budenya, pak D-nya. Nah, ya bisa dibantu sama keluarga yang lain. Oke, nanti akan dibantu sama Kak Tessa dan juga Kak Marsha. Oke, siap-siap ya. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan membuat kreativitas. Untuk teman-teman, tolong siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama, 2 kertas lipat. Yang kedua, spidol. Yang ketiga, lem. Untuk kertas yang pertama, kita bikin origami kapal. Teman-teman bisa kan? Kalau teman-teman gak bisa minta tolong bapak, ibu, atau saudaranya yang ada di rumah. Nanti contohnya seperti ini. Kemudian kapalnya ini nanti ditempel di kertas lipat yang satunya. Tolong Mbak Marsha. Nah, jadi ditempel seperti ini ya. Setelah ini kita gambar karena firman-Nya tadi mengenai Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut. Jadi kita gambar di bawahnya untuk air ya. Setelah kita gambar air, nanti kita gambar angin ributnya di atas sini. Sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nanti di kapalnya sini kita tulis. Tadi ayatnya tertulis di mana? Iya benar, di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jadi seperti ini. Selamat mencoba. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Dan sebelum kita menutup ibadah online kids kita akan berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu untuk ibadah kami ini. Engkau menyertai kami semua dari awal hingga pada akhir ini. Dan kami sangat bersuka cita dan kembali kami diingatkan bagaimana Tuhan itu hadir dalam hidup kami ketika kami percaya seutuhnya kepada Tuhan. Berkati kami, berkati anak-anak yang ada di rumah, berkati kakak-kakak yang pada hari ini sudah melayani. Kiranya Engkau Tuhan yang ambil bagian senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga setiap orang tua, di mana orang tua ini tetap dalam melindungi, melakukan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Kiranya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesabaran kepada setiap orang tua yang ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin.